Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا رحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, bisa eh, kumpul lagi di majelis yang insya Allah Allah muliakan ini. Kita lanjutkan lagi ngaji kita di matan Safinatun Najah pada pembahasan mengenai apa namanya, ya, syarat jamak takdim wa jamak takhir. Ini setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang qudwah dan juga tentang suwaru qudwah, dan hari ini kita akan lanjut lagi di pembahasan yang gak kalah pentingnya, yaitu tentang kalau kita berpergian apa yang harus kita lakukan dan apa kewajiban kita. Nah, syara sudah mengetahui bahwasanya manusia itu akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, memenuhi hajat satu dan memenuhi hajat yang lain, dan semua itu syara sudah ketahui sebelumnya. Oleh karenanya dalam uh, perjalanannya kita akan mengetahui bahwasannya setiap kita itu menemui sebuah kesulitan untuk melaksanakan sebuah ibadah dan di situ ada keringanan, maka keringanan itu disebut sebagai yang namanya rukhsah. Disebut yang bagian namanya rukhsah. Nah, rukhsah ini termasuk di dalam hukum al-wad'iyah. Jadi hukum itu, hukum syara itu ada yang hukum taklifiyah, wajib, haram, mubah, sunnah, dan yang 5 itu. Ada hukum wad'iyah, di antaranya rukhsah, azimah, mani, ila akhirih. Nah, ini termasuk salah satu bagian dari hukum wad'iyah, yaitu adalah rukhsah. Dan rukhsah ini ada karena adanya atau syarak telah memberikan keringanan kepada mereka yang telah atau yang sedang melaksanakan perjalanan berpergian, baik itu nanti safarnya karena safar mubah ataupun nanti safarnya itu karena safar hajat dan lain-lainnya. Nanti kita akan coba bahas mengenai jenis-jenis dari apa yang diperbolehkan syarat dan apa saja syarat-syarat dari jamak takdim dan jamak takhir. Oke. Pertama dikatakan bahwasanya faslun fi syuruti jam'i takdim. Ini merupakan syarat dari jamak takdim. Nah, jamak takdim ini boleh untuk mereka yang safar qasir. Safar qasir itu berarti safar yang kurang dari 2 marhalah. 2 marhalah itu mungkin bisa kita artikan sebagai 96 kilometer, 96 kilometer atau 90 meter, itu boleh kita menjamak sholat. Oke? Boleh kita menjamak sholat. Ataupun dalam keadaan hujan. Hujan misalnya kayak zuhur tadi hujan misalnya. Terus panjang tuh hujannya sampai waktu asar. Nah, itu boleh kita langsung menjamak sholatnya di waktu zuhur tersebut, sholat asar. Nah, di antaranya adalah sholat di 2 itu kita boleh menjamak sholat. Yang kedua, sholat-sholat yang kita jamak adalah sholat yang selain sholat subuh. Jadi maghrib, isya boleh kita jamak, asar sama zuhur boleh kita jamak. Jadi hanya 4 sholat ini saja yang boleh kita jamak. Sedangkan subuh tidak boleh kita jamak. Nah, selanjutnya
Yang kedua, bahwasannya 4 syarat ini nanti ada tambahan. Ada 3 tambahan lagi bahwasannya sebuah syarat jamak takdim itu diperkenankan. Tapi kita baca dulu yang pertama ini. Pertama bahwasanya syurutu jam'i takdim arba'atun. Syarat dari jamak takdim itu ada 4. Pertama adalah al-buda'atu bil ula. Artinya kita itu dalam mengerjakan sholat jamak takdim, misalnya jamak zuhur dan asar, itu nggak boleh kita mengerjakan sholat asar dulu baru sholat zuhur. Nggak boleh begitu. Atau kita mengerjakan sholat asar, atau kita mengerjakan sholat isya, baru sholat maghrib. Nah itu nggak boleh. Kalau misalkan kita lakukan seperti itu, maka sholat kita nggak sah. Di kala itu, sholat adaan kala itu. Nah mungkin nanti pahala dari sholat tersebut dialihkan ke pahala nafilah mutlak. Kalau misalkan dia nggak ada kodok sholat. Kalau misalkan dia ada kodok sholat, berarti itu nanti masuk ke dalam kodok sholat. Artinya ketika seorang fulan mengerjakan sholat, misalnya katakanlah sholat jamak takdim, maghrib dan isya. Kemudian dia mengerjakan sholat isya dulu, baru sholat maghrib di waktu maghrib. Nah, maka isyanya dia ini nggak sah untuk saat itu, saat dia berpergian. Tapi isyanya sah itu ketika dia punya kodok sholat. Atau kalau dia nggak punya kodok sholat, berarti itu jadi sunnah nafilah. Nah, itu ya. Itu adalah sebuah keharusan kalau kita menggunakan jamak takdim, yang mana takdimnya di waktu maghrib ataupun di waktu zuhur. Kalau misalkan seorang itu mengerjakan sholat yang akhiran dulu, yaitu sholat asar dulu atau sholat isya dulu, maka sholat isya dan sholat asarnya menjadi sholat kodok kalau dia punya kodok, atau menjadi sunnah nafilah kalau misalkan dia tidak mempunyai kodok sholat. Nah, itu satu. Yang kedua, syarat yang kedua adalah waniyatul jam'i fiha. Jadi kita harus meniat jamakkan. Niat jamak. Niat jamaknya waktu di mana Ustadz? Nah, dikatakan di sini untuk keluar dari khilafnya para ulama, dikatakan niat jamaknya itu ketika kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang pertama itu kita niat jamak. Nah, nanti mungkin di apa namanya ada beberapa lafaz-lafaz yang mungkin beredar di apa namanya beredar di googling, itu ada tuh beberapa ulama di webnya juga, mereka menulis untuk mempermudah kita dalam melafazkan niat-niat sholat jamak. Dan saya rasa di sini yang ada beredar itu, setelah saya coba cari itu, saya rasa cukuplah untuk mewakili bahwasanya niat sholat jamak itu ya apa namanya bisa dengan kita melafazkan mujami'an ma'al asri, misalnya usolli fardhu zuhri mujami'an ma'al asri fardhu lillahi ta'ala ila akhirih, itu juga boleh. Intinya ada kata-kata mujami'an atau ada kata-kata jamak di situ, bahwasannya sholat kita itu sedang kita jamak, baik itu maghrib ataupun zuhur dengan zuhur asar ataupun maghrib dengan isya. Intinya ada lafaz mujami'an. Ada lafaz kita itu sedang menjamak sholat tersebut. Itu sudah cukup bagi kita untuk melaksanakan sholat jamak takdim ataupun jamak takhir nanti. Itu intinya kita harus menghadirkan niat. Yang kedua, kita tuh harus mualat. Artinya nggak boleh kita itu ketika ketika sholat jamak, sholat zuhur selesai, kita nyantai-nyantai dulu, ngopi dulu misalnya. Atau nunggu jamaah, apa misalnya ngopi dulu. Atau makan dulu, dia makan dulu, makan dulu. Apa namanya, kita nyantai dulu sebelum sholat asar. Nah, nggak bisa. Nggak bisa kita leha-leha. Kita langsung sholat tersebut. Ustadz, kalau misalkan wudhu, gimana Ustadz wudhu lagi? Kalau misalkan dia batal, ya boleh. Kalau cuma sekedar wudhu, boleh. Kalau tayamum gimana Ustadz? Kan harus nyari air dulu. Nggak apa-apa. Kalau harus kudu nyari air dulu, nggak apa-apa. Itu nggak membatalkan mualat. Nggak membatalkan syarat yang ketiga nih. Ustadz, kalau misalkan kita komat lagi dan azan lagi, boleh nggak Ustadz? Boleh juga. Ala kulli hal yang di apa mualat yang dimaksud di sini atau berkesinambungan itu bukan berkesinambungan yang tidak ada faidahnya. Semisal tadi misalnya, yang nggak berkaitan dengan aktivitas sholat dan yang menjadi syarat sahnya sholat.
seperti makan dulu tadi, ngopi dulu, atau mungkin leha-leha dulu. Nah, itu nggak bisa menjadi apa namanya, sesuatu yang bisa untuk apa, diperkenankannya kita itu berleha-leha di antara dua sholat jamak ini. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Nah, terus yang keempat adalah dawamul udhri. Artinya kita dalam melaksanakan sholat itu masih dalam keadaan safar, belum sampai pulang ke rumah. Belum sampai pulang ke rumah. Karena ketika kita sudah sampai rumah, ya berarti jamak kita itu nggak jadi gitu loh. Jamak kita gagal, maka kita sholat kita itu adalah sholat, ya bukan sholat jamak, berarti melainkan sholat apa namanya, sholat adaan kala itu, yaitu zuhur aja atau maghrib aja. Artinya dalam keadaan ini atau dalam keadaan kita itu ingin menjamak sholat, maka kita harus benar-benar dalam keadaan kita itu sedang safar. Nggak dalam keadaan nggak sedang safar. Nah, gitu. Nanti kita akan coba jelaskan mengenai apa namanya, kapan kita disebut apa atau bisa kita itu jamak. Nah, waktu kita itu boleh jamak itu kalau para ulama bilang, kalau di daerah Bandar Lampung itu, di daerah Bandar Lampung, Mbak Widya, Mbak Wulan, itu ada Tugu La Ilaha Illallah atau yang kita kenal dengan nama Tugu Selamat Datang. Bandar Lampung dan selamat jalan, eh, semoga selamat sampai tujuan. Nah, itu merupakan tapal batas kota. Nah, dihitung dihitung perjalanan kita tuh safar ketika kita keluar dari itu. Ketika kita keluar dari apa namanya, tapal batas si Gapura gede itu. Nah, itu adalah kilometer pertama atau 0 kilometer kita dihitung safar. Tapi kalau masih dalam kota kita nggak bisa disebut sebagai namanya safar. Mungkin di tempatnya Mbak Wulan dan Mbak Widya pasti ada kan kayak Gapura gitu, Tugu Selamat Datang ataupun Tugu Selamat Jalan. Nah, itu adalah titik 0 kilometer dimulainya kita itu boleh melaksanakan jamak. Nah, ataupun nanti dalam keadaan ini mungkin nanti ada jamak dan juga qashar juga. Itu adalah titik mula di mana kita diperkenankan atau 0 kilometer kita dimulainya kita itu safar. Nah, mulai dari 0 kilometer itu sampai 96 kilometer itu boleh diperkenankan kita itu jamak plus juga qosornya. Nah, ini merupakan 4 syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika dia itu melaksanakan jamak takdim. Oke, yang kelima sebagai tambahan. Pertama, ketika kita ingin melaksanakan sholat jamak, ya jamak takdim utamanya, minimal seminimal mungkin kita melaksanakannya itu di waktu atau masih ada sisa waktu yang pertama. Misal kita sholat jamak takdim sama jamak takdim zuhur sama asar. Jangan deh, maghrib sama isya katakanlah. Kita mau jamak takdim. Nah, kita itu melaksanakan sholatnya di mepet-mepet waktu maghrib misalnya. Mepet-mepet waktu maghrib. Berarti kan masih ada sisa tuh. Nah, itu masih sah kita diperkenankan untuk melaksanakan jamak takdim. Tapi kalau sudah masuk waktu isya, ya sudah berarti kita termasuk orang yang kodok. Karena apa? Karena kita nggak meniatkan itu. Ditambah lagi kita melaksanakan sholat itu di luar waktunya. Maka maghrib yang kita laksanakan, yang tadinya maksudnya kita mau jamak takdim, tapi karena kita leha-leha dulu atau karena kita ngapain dulu, akhirnya kita malahan di mepet-mepet, akhirnya malahan di waktu isya kita mengerjakan sholat maghrib, itu nggak jadi jamak takdim, melainkan itu kodok sholat maghrib. Nah, jadi syarat kelimanya kita harus melaksanakan di waktu sholat tersebut. Di waktu sholat maghrib artinya ya maghrib yang banyak itu, yang 30 menit ataupun 45 menit itu. Nah, itu adalah syarat kelima. Syarat keenam adalah kita bisa meyakini ataupun menyangka. Jadi zon kita, sholat pertamanya itu sudah oke, sudah nggak ada masalah. Maka ketika kita zon kita itu sholat pertamanya sudah sah, maka kita boleh menjamak takdim. Kalau misalkan belum sah, atau kita nggak ada zon, atau kita syak misalnya, atau kita ragu-ragu,
sholat tadi sah nggak ya? Nah, maka itu nggak bisa kita melaksanakan jamak takdim. Dan syarat keenam adalah atau syarat ketujuh adalah kita mengetahui kebolehan bahwasanya sholat tersebut sudah boleh dijamak, atau kita mengetahui bahwasanya sholat maghrib dan sholat isya itu boleh dijamak, kita mengetahui bahwasanya sholat zuhur dan sholat asar itu boleh dijamak. Nah, ini merupakan syarat atau 7 syarat dari jamak takdim. Nah, mudah ya? Ada diskusi sampai sejauh ini? Saya rasa pernah melaksanakan semuanya, bukan? Nah, oke, yuk lanjut. Yang berikutnya, jamak takhir. Jamak takhir ini niatnya ada apa? Dia hanya ada dua apa namanya syaratnya. Pertama, syurutu jam'i takhir itsnan. Syarat dari jamak takhir itu ada dua. Pertama adalah niyatu takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Artinya, ketika kita misalnya Mas Aldari pengen pergi ke Jakarta, katakanlah. Misalnya. Terus beliau berangkat ba'da maghrib. Katakanlah misalnya, enggak gitu, enggak gitu. Misalnya Mas Aldari dalam perjalanan jauh. Di waktu asar, beliau sudah melaksanakan sholat asar. Terus di jalan, beliau mendengar azan maghrib atau lihat HP-nya berdering azan. Allahu Akbar, misalnya. Lalu Mas Aldari, ya udahlah, apa namanya, saya niatin untuk jamaknya jamak takhir saja. Nah, di waktu tersebut berarti Mas Aldari sudah meniatkan jamaknya jamak takhir. Dan itu sudah memenuhi syarat yang pertama ini. Kalau misalkan Mas Aldari azan, Allahu Akbar, nggak terbersit dalam benaknya, dan nggak terniat dalam kolbunnya, ingin melaksanakan jamak takhir, maka syarat ini gugur. Kenapa? Karena dia nggak meniatkan sama sekali. Ustadz, kalau ada pertanyaan, kapan batas waktu kita atau kapan akhir batas kita untuk niat sholat jamak takhir, Ustadz? Nah, jawaban dari para ulama ada dua pendapat. Pertama, batas akhir dari sholat apa namanya niat, batas akhir niat jamak takhir adalah 4 menit sebelum masuk waktu sholat berikutnya. 4 menit itu atau yang diambil dari jumlah rokaat atau jumlah sholat yang ditempuh oleh seseorang ketika melaksanakannya. Artinya, ketika sholat maghrib itu kita asumsikan memakan waktu 5 menit, maka 5 menit itulah merupakan limit akhir dari sebelum 5 menit berarti ya, sebelum 5 menit itu limit akhir dari kita melaksanakan jamak takhir. Nah, tapi itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan kita masih boleh melafazkan atau meniatkan jamak takhir itu ketika 1 rakaat atau ketika sahnya rakaat pertama dalam sholat yang kita tempuh. Misalkan kita melaksanakan sholat apa namanya sholat 1 rakaat itu minimal 2 menit misalnya. Nah, 2 menit terakhir itu adalah apa namanya waktu terakhir kita untuk meniatkan jamak takhir. Misalkan udah 1 menit sebelum azan, maka itu udah nggak sah lagi. Udah nggak sah lagi niat jamak takhir kita. Nah, maka oleh karena itu, kalau misalkan nanti pada suatu keadaan, misalnya Mas Aldari, Mbak Widya, dan Mbak Wulan berpergian dan jamak takhir, usahakan ketika mendengar azan langsung diniatin. Kalau misalkan lupa, nah tadi diperkirakan estimasi kita pakai yang 4 menit. Nah, pakai yang 4 menit ataupun 5 menit sebelum masuk waktu berikutnya. Dan itu merupakan akhir dari kita niat.
Sama seperti kita niat puasa lah, kurang lebih lah. Nah, niat jamak takdim ini. Apa? Niat jamak takhir ini. Nah, itu ya. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah berapa waktu yang kita tempuh untuk satu rakaat, atau yang kedua, berapa waktu yang kita tempuh untuk melaksanakan sholat secara sempurna. Oke, itu yang apa namanya? Yang pertama. Sholat kedua sholat apa niat syarat yang kedua adalah wadawamul udhri ila tamami tsaniyah. Dan niat dari jamak takhir ini kita masih dalam keadaan safar di waktu kita setelah selesai melaksanakan sholat yang kedua. Artinya kita jamak takhir dan kita masih terus tuh, masih dalam keadaan safar, maka syarat kedua ini telah terpenuhi. Nah, ini adalah dua syarat yang apa namanya yang dijelaskan oleh syarak mengenai syarat sahnya diperbolehkannya kita melaksanakan jamak takhir dan jamak takdim. Oke, sampai sejauh ini coba silahkan kalau ada pertanyaan mengenai syarat dari jamak takdim dan jamak takhir. Kalau misalkan dia dalam keadaan sudah sampai rumah gitu ya, dan baru jamak. Jadi kalau udah sampai rumah nggak bisa jamak takhir, nggak bisa. Yang ada malah kita kodok sholat maghrib ataupun sholat zuhur kita. Syaratnya kita masih di jalan. Nah, mungkin bahasanya gitu. Kita masih di jalan. Nah, itu adalah apa namanya syarat dari kita boleh jamak takhir dan jamak takdim. Ustadz izin nanya Ustadz. Hmm. Ya Ustadz, kalau misalnya kondisinya itu berangkat itu sebelum maghrib Ustadz, mendekati maghrib. Nah, Kemudian baru sampai itu besok subuh Ustadz, ataupun jam 6 gitu Ustadz. oke. Itu gimana? Pertama, yang pasti ketika berangkat sebelum maghrib, bisa aja, Mbak. Bisa aja berarti kita pas sebelum maghrib itu udah di jalan, terus nanti pas waktu sholat azan maghrib berkumandang, kita langsung meniati jamak takhir. Gitu. Lalu nanti Terus Ustadz, iya, apa namanya? Sholatnya baru bisa di pas nyampe Ustadz, kadang nggak ada kayak berhenti gitu. kalau gitu, apa namanya? Kalau begitu sholatnya di atas kendaraan. Itu namanya sholat mati waktu sholat. Artinya kita sholat maghrib di jalan, sholat, terus sholat isya di jalan, terus nanti sholat subuh nyampe, kita kodok sholat maghrib dan sholat subuh kita. Sholat maghrib dan sholat isya kita. Oh iya ya Ustadz. Mm-mm. Ustadz. Oke. Namanya itu sholat mati waktu sholat ya. Namanya sholat mati waktu sholat. Niatnya gimana Ustadz? Niatnya Tetap ya sama, kayak sama. biasa. Kayak biasa. Hanya saja itu sholat kita itu untuk menghormati waktu sholat. Dan saya pernah bilang kalau nggak salah, mungkin Mbak Widya ingat-ingat, kenapa kita harus sholat untuk menghormati waktu sholat? Jawabannya adalah, kalau misalkan kita wafat, kita tidak dihitung sebagai orang yang meninggalkan sholat. Karena kita sudah mengerjakan sholat. Tapi kalau misalkan kita, ya nantilah, biar saya kodok aja, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau wafat, kita dihitung sebagai orang yang asian, orang yang bermaksiat karena nggak melaksanakan sholat. Nah itu kenapa kok uh, kita harus melaksanakan sholat untuk menghormati waktu sholat dalam keadaan apapun. Tuh. Oke, kalau ada lagi yang lain. Ada ya? Oke, yuk lanjut. Yang berikutnya, syarat syarat dari koser. Nah, ini koser ini adalah memangkas, ya, memangkas yang tadinya 4 jadi 2. Dan maghrib nggak boleh di koser, apapun keadaannya.
Nah, jadi nggak ada maghrib itu dikosor menjadi 2 atau 1,5 itu nggak bisa. Mungkin nanti akan ada kita dapati orang berpendapat seperti itu. Tapi di mazhab kita, di mazhab Imam Syafi'i, yang muktamad itu maghrib nggak boleh dikosor. Hanya sholat-sholat yang rubaian saja. Sholat-sholat yang 4 saja yang boleh dikosor. Gitu. Oke. Nanti di sini ada apa namanya? Ada 4 syarat tambahan dari 7 syarat. Apa saja 4 syarat tambahan tersebut? Pertama, kita boleh melaksanakan qasar sholat ketika kita punya maksud untuk pergi kemana. Misal, Mbak Wulan mau pergi ke Jeddah misalnya. Itu adalah maksud. Gitu loh. Meskipun kita nggak mentakyin, nggak menspesifikasikan mau ke Jeddah, Jeddahnya mau ke sini nggak. Tapi cukup kita bilang, saya mau pergi ke Jeddah. Gitu aja misalnya. Terus Mas Aldari misalnya, saya mau pergi ke Mekah. Atau Mbak Widya, saya mau pergi ke Mesir misalnya. Ya intinya kita harus meniatkan perjalanan kita tersebut ke suatu tempat. Jadi nggak boleh kita itu nggak meniatkan. Harus meniatkan. Oke. Terus misalnya lagi, bahwasannya safar kita itu untuk safar yang jelas. Safar yang nggak mubaham. Misalnya safar kita tuh karena pengen lihat-lihat negeri aja. Nah itu nggak diperkenankan oleh syara. Cuman pengen lihat-lihat aja. Nggak, harus ada tujuan yang jelas. Nggak boleh nggak ada tujuan. Kita itu pergi. Gitu. Kalau cuma ngeliat-ngeliat, terus kalau misalkan cuma pengen apa namanya lihat-lihat aja, dalam hal ini lihat-lihat itu cuma pengen ngabisin waktu aja gitu, nggak ada maksud dan tujuan tertentu. Nah, gitu. Nah, itu nggak boleh. Ya kalau misalkan tadabbur alam, kita pengen apa namanya mengunjungi saudara, terus kita pengen apa namanya explore daerah tersebut dalam perihal misalnya ada sesuatu yang kita ingin cari, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar apa ya, cuma sekedar lihat-lihat aja gitu, ya lihat-lihat aja, nggak pengen ngapa-ngapain, itu nggak diperkenankan oleh syara. Nah, syarat ketiga yang merupakan syarat tambahannya adalah kita harus kita harus melampaui pagar gapura atau tugu tugu tempat kita itu berasal atau tugu suatu daerah atau gapura itu. Tugu selamat datang itu atau tugu selamat jalan itu kita sudah melampauinya. Nah, itulah merupakan titik nol kita dan diperkenankannya kita sholat qasar. Sholat dengan qasar. Oke. Terus syarat keempat adalah kita harus berhati-hati apa namanya dalam meniatkan qasar tersebut. Kita harus berhati-hati dalam meniatkan qasar. Misalnya, misalnya begini. Misalnya kita udah niat qasar nih. Tiba-tiba berubah nih niat kita menjadi sholat itmam, menjadi sholat 4. Nah itu nggak diperkenankan begitu. Artinya ketika kita sudah lihat qasar ya udah qasar aja. Nggak ada kita itu ada keraguan-raguan untuk mengkosornya. Maka kalau ada keraguan-raguan itu batal sholat kita dan kita wajib melaksanakan 4 sholat. Apa? 4 rakaat. Harus menyempurnakannya. Jadi kalau ada keraguan-raguan, maka 4 sholat harus kita lakukan. 4 rakaat atau 3 rakaat kita harus sempurnakan. Nah, gitu ya. Terus kalau misalkan nggak ada keraguan-raguan, ya berarti kita diperkenankan untuk melaksanakan sholat tersebut. Menjadi 2. Nah, ini khusus untuk sholat-sholat atau untuk sholat-sholat zuhur, asar, dan juga isya. Dan maghrib tidak ada kosornya dia. Nah, itu adalah 4 syarat tambahan. Nah, syarat kelima adalah an yakuna safaruhu marhalataini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Bahwasanya safar itu harus kita boleh mengkosor sholat itu ketika jarak safar kita itu adalah 96 kilometer. Kurang lebih 96 kilometer yang dihitung dari gapura kita sholat. Gapura kita sholat. Gapura luar dari
tempat kita tinggal atau daerah kita tinggal. Nah, itu dimulai nolnya itu dari situ. 0 kilometernya dimulai dari situ. Yang kedua, an yakuna mubahan. Jadi safarnya itu harus mubah. Mubah ini yang dimaksud di sini adalah dia itu bukan bermaksud maksiat. Bukan bermaksud maksiat. Jadi kemaksiatan yang dilakukan saat saat safar itu ada dua macam. Pertama, safar karena dia itu memang maksudnya maksiat. Yang kedua, niatnya waktu safar itu dia niatnya tulus. Tetapi di perjalanan dia minum khamr misalnya. Nah, itu berarti namanya dia itu maksiat ketika safar. Pertama, maksiatnya karena safar, maksiat safar. Yang kedua, maksiatnya ketika safar. Ya, itu ada dua jenis, ada dua contoh dari kemaksiatan saat safar. Pertama, maksiat memang sudah diniatkan dari awal. Yang kedua, maksiatnya itu ketika waktu safar. Awalnya dia niatnya tulus, niatnya karena tijarah, karena perdagangan atau karena yang lain. Tetapi di saat perjalanan dia minum khamr. Nah, itu artinya maksiat fi safar. Ya. Pertama maksiat bis safar, yang kedua maksiat fi safar. Nah, itu ada perbedaan. Oke. Terus syarat ketiga atau syarat keempat, 5, 6, 7, 7 adalah kita mengetahui kebolehan di qashar. Kita mengetahui kebolehan di qashar. Terus yang ke 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 adalah kita niat qashar ketika takbiratul ihram. Nah, sama tadi kalau misalkan kita mau jamak qashar berarti pas waktu takbiratul ihram itulah kita niat jamak dan qashar. Terus yang ke berikutnya harus sholatnya itu sholat rubai, sholat yang 4. Sholat 3 itu nggak bisa, yang jumlah 3 rakaat nggak bisa diqashar. Nah, terus syarat berikutnya adalah kita masih dalam keadaan safar ketika melaksanakan sholat jamak dan qashar tersebut atau sholat qashar tersebut. Terus yang terakhir, kita itu kalau misalkan kita itu ingin melaksanakan sholat qashar dan kita itu adalah makmum, maka kita harus meyakini kalau imam kita itu adalah orang yang juga safar, orang yang juga melaksanakan qashar. Ya. Jadi nanti di sini ada dua keadaan. Pertama, makmum di sini saya tulis ya. Makmum untuk syarat terakhir ini, pertama, dia dia tahu kalau imam adalah musafir. Yang kedua, dia tahu, maksudnya tahu di sini adalah meyakini ya, kalau imamnya itu sedang melaksanakan qashar. Nah, ternyata syarat ketiga adalah dia kenyataannya imam itu beneran qashar. Oke. Keadaan pertama, makmum tahu kalau imamnya itu ke dalam keadaan safar. Yang kedua, meyakini bukan tahu lah, meyakini ya. Nanti ini meyakini, yakin. Ini juga yakin. Oke. Makmum yakin kalau misalkan imamnya itu safar. Yang kedua, makmum yakin kalau imam itu sedang melaksanakan qashar salat. Dan kenyataannya imam benar melaksanakan qashar. Maka dalam keadaan seperti ini, maka ketika dia meniatkan qashar dan si makmum itu beneran melaksanakan qashar salat sesuai dengan apa yang imam lakukan, maka sah salatnya. Taib. Tetapi kalau si makmum itu nggak meyakini kalau imamnya itu adalah safar, misalnya kita ada di sebuah daerah, ya, sebuah daerah tersebut ada masjid yang dimana itu memang orang itu ma'ruf di situ mengerjakan sholat qashar, jamak dan qashar. Semisal kayak di pool,
kayak di misalnya masjid-masjid yang ada di rest area, itu kan masjid-masjid yang kita yakini dan seringnya orang-orang itu melaksanakan safar. Nah, tapi di satu keadaan kala itu, kita nggak yakin kalau makmumnya imam kita itu safar. Nggak yakin kita. Nah, terus kita meyakini kalau dia itu melaksanakan sholat asar, melaksanakan sholat kosor, kosor. Dan ternyata kita dapati dia beneran si imam tersebut melaksanakan kosor. Maka dalam keadaan seperti ini, makmum nggak diperkenankan mengkosor sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak meyakini secara pasti kalau imamnya itu dalam keadaan safar. Kalau dia meyakini dan yakin kalau imam itu melaksanakan kosor dan kenyataannya imam itu beneran melaksanakan kosor, maka sah kosornya. Tetapi kalau dia nggak yakin, di awal itu nggak yakin dia, kalau imamnya itu safar, lalu dia meyakini dia itu melaksanakan kosor, tapi dan kenyataannya imam beneran melaksanakan kosor, maka nggak sah kosornya. Nah, kenapa Ustadz? Karena hukum asal dari sholat adalah dia mukim. Hukum asal dari sholat adalah mukim, bukan safar. Maka ketika orang itu nggak yakin, atau makmum itu nggak yakin imamnya itu safar, maka tidak diperkenankan dia mengkosor sholatnya. Maka dalam hal ini dia harus itmam sholatnya menjadi 4. Baik itu dalam keadaan sholat zuhur, asar, ataupun isya. Nah, ini merupakan 11 syarat yang dikemukakan oleh para ulama berkaitan dengan jamak dan qasar. Oke, sampai sejauh ini. Tafadhol kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Apa yang ke-11 ini paham ya? Jadi jangan sampai kita keliru, karena kebiasaan kita tuh kadang menyangka-nyangka, tapi ternyata sangkaan kita salah. Jangan begitu. Oke. Jadi syarat ke-11 ini wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Jadi makmum itu Jadi makmum itu apa? Dan tidak mengikuti orang yang dalam keadaan mukim. Ya. Oh, dia tidak dalam keadaan mukim. Si makmum tidak boleh mengikuti imam yang ada dalam keadaan mukim, atau kita itu si imam tersebut itu dalam keadaan ragu-ragu apakah si imam ini mukim atau safar. Nah, kalau misalkan dia ragu-ragu ataupun dia itu nggak yakin, maka tidak diperkenankan dia melaksanakan sholat qasar, melainkan dia harus menyempurnakannya menjadi 4. Jadi syarat ke-11 ini adalah keyakinan makmum terhadap imamnya, kalau imamnya itu safar dan imamnya itu dalam keadaan mengkosor sholat. Nah, kalau misalkan pada kenyataannya imam itu nggak kosor, ya udah berarti si makmum wajib mengikuti imam. Ya, si makmum wajib mengikuti imam dalam keadaan seperti itu. Nah, karena mengikuti imam itu adalah sebuah kewajiban. Nah, oke, tafadhol kalau misalkan di sini ada diskusi, kalau ada pertanyaan. Ustadz, Mm-mm. berarti kalau jamak sama kosor itu eh, lebih apa ya, lebih rinci persyaratannya itu kosor ya? Mm-mm. Betul, lebih rinci. Karena kalau waktu itu pernah gitu misalkan si kosor ini kita tuh tidak bisa menentukan kosor sebelum kan syarat-syaratnya itu terpenuhi gitu. Mm-mm. Karena kalau jamak itu kan Udah ketika kita sudah meniatkan memang apa sedang menjamak. meniatkan ketujuan gitu jamak.
ya sudah gitu. Walaupun di rumah saat di rumah tadi dari gapura aja tuh udah terhitungnya jamak gitu. Tapi Mm-mm. kalau kosor belum tentu karena harus melewati dua marhalah tadi gitu kan. Mm-mm. Bukan melewati sih Mbak, Mel- me- nggak melewati bahasanya, melewati melewati si ini tadi, gimana ya bahasanya ya? Misal gini deh, saya ke Jakarta, jarak dari Bandar Lampung ke Jakarta itu 2 marhalah. Oke. Nah, ketika saya melewati pagar batas Bandar Lampung itu, saya sudah diperkenankan untuk jamak dan qashar, Mbak. Karena perjalanan saya sudah pasti lebih dari apa namanya? Lebih dari 2 marhalah ini. Jadi mula kita diperkenankannya itu memang sudah pas lewat gitu loh, Mbak. Bukan pas harus lewat, enggak, tapi pas sudah lewat gapura tempat kita tinggal itu kita sudah diperkenankan untuk jamak dan qashar. Mahfum Mbak ya. Jadi kebolehannya itu ketika kita sudah melewati gapura. Iya, karena dikira tuh dari gapura itu Heeh. kita jamak gitu. Jamak karena misalkan setelah melewati tadi dua marhalah tadi Heeh. barulah disahkannya Oh, kosor gitu. enggak, Mbak, Dikira enggak, Mbak. begitu. Enggak begitu. Jadi pas kita lewat gapura tersebut dan kita sudah dapat dari kabar, meskipun kan banyak kan kabar berapa sih perjalanannya, ternyata sekian meter, dan berarti kan kita sudah ada dalam benak nih bahwasanya perjalanan kita tempuh itu sekian. Nah, kita sudah diperkenankan itu. Jadi pas waktu lewat gapura itu sudah kita diperkenankan. Nah, alangkah susah Mbak kalau misalkan kita itu kayak gitu. Sulit. Walaupun nanti dia sholat di perbatasan gapura tadi ya Ustadz dengan jama dan kosor berarti Maksudnya gimana, coba kasih contoh misalnya. kan tadi kata Ustadz tadi tujuannya udah jelas terus jaraknya udah jelas dua Oke. marhalah Heeh. maka pada saat kita melewati dari batas tapal daerah kita itu berarti Heeh. kan otomatis walaupun kita ke pinggir dulu misalnya di rest area kita Heeh. sholat berarti sudah sahnya jamak dan Sudah sah. kosor gitu. Heeh. Sudah sah jamak dan Hmm. qashar kita. Iya. Oh. Dikira saya itu hanya sebatas jamak saja gitu Ustaz. Hmm. Lalu ketika kosor itu setelah memang melewati dua marhalah tadi gitu. Heeh. Sudah Enggak. sampai di Jakartanya gitu. Heeh. Oke, ada lagi coba yang lain, silakan. Tapi jarak Hmm. jarak kosor itu berbeda pendapat ya Ustadz. Saya pernah Ya, dapat tuh. 88, ada yang bilang 96, ada yang bilang 120 apa ya, 106 gitu. Itu beda-beda, beda-beda. Kalau saya pribadi ini, seringnya saya jamak aja, seringnya. Itu kalau kalau safar yang memang saya nyantai gitu ya, nggak terlalu terburu-buru ataupun nggak bawa orang. Nah, tapi kadang kan kita kan juga ketika dalam berpergian itu kan selain kita tuh dimakruhkan untuk pergi sendirian, jadi kita tuh makruh pergi sendirian. Dan kita harus berjamaah pergi itu. Dan makruh hukumnya kalau pergi sendirian. Eh, kita kan harus melihat keadaan orang-orang. Siapa tahu yang kita ajak itu orang tua dan lain sebagainya. Berarti kita harus, ya, pinternya kita untuk membaca kondisi kita dan kondisi jamaah kita. Kira-kira mungkin nggak sih kalau misalkan kita itu sholat jamaah aja. Nah gitu. Maka dalam hal ini cerdasnya kita dalam membaca, dan ya itu tadi, kalau bisa jamak aja dulu. Kalau belum apa namanya, belum mepet banget dan nggak ada hajat yang mendesak untuk qashar, dah jamak aja dulu. Ya, itu saya. Kalau saya begitu. Nah, ketika memang sudah ada hajat yang mendesak, dalam arti tadi saya bawa orang tua misalnya, atau bawa keluarga, nah berarti kan di situ kan kita harus juga melihat kondisi dari orang yang kita bawa tadi itu. Oke.
Silakan kalau ada lagi diskusi. Dan tadi ya saya kelupaan bahwasanya apa namanya, si safar itu ada yang wajib seperti kita safar untuk bayar hutang, itu wajib tuh, hukumnya wajib. Terus ada yang mubah, apa ya, ada yang sunnah ketika kita mau silaturahmi, itu sunnah tuh. Terus ada yang mubah, mubah kayak misalnya kita pengen ada perniagaan di suatu daerah, nah itu mubah. Terus ada yang makruh, makruh itu kapan? Makruh itu ketika kita perginya sendirian, nah itu makruh kita. Nah, karena syarak mentarghib, mentarghib itu menghimbau. Seyogianya orang itu kalau berpergian itu bareng-bareng. Minimal berdua, ajak teman minimal. Jadi nggak boleh sendirian. Nah itu. Karena kalau bahasanya para fuqaha itu dikhawatirkan adanya taharus ataupun ya pelecehan, terus adanya apa ya, gangguan-gangguan ketika kita sedang berpergian, itu dikhawatirkan adanya itu, makanya di, di, dihimbau untuk mengajak orang lain ketika safar. Itu mungkin tambahan. Apa ada lagi dari Mas Aldari ataupun Mbak Widya? Ini Tat. Boleh, Tat. Sok. Boleh, Tat, ini, Tat. Suaranya tapi kecil. Ini, Tat. Oh. Ini dari sana. Udah, coba bagus. Oh, ya. Jadi kan problematikanya sih gini, Tat. Kawan-kawan yang tinggal di daerah selain dari negara yang memang mayoritas muslim kan, terkadang nih, Tat, kami itu kayak pernah kerja di suatu pabrik yang memang setiap maghrib itu kita tuh kan on terus, Tat. Nggak bisa kita tinggal tuh. Mm-mm. Nah, buruknya adalah kita membiasakan diri untuk melakukan jamak terus, Ustaz. Maghrib itu tuh. Oke. Jadi kayak bukan ngambil rusun lagi, jadi udah kayak habit gitu, Ustaz. Mas, Afwan Mas. Nah, ini Afwan Mas, sebelum lanjut Mas. Coba, tadi itu suaranya yang di sebagian tadi jelas banget, ini kok langsung kayak ada kayak... Oh, iya. Ini udah jelas, Ustaz, ya? Coba lagi Mas, tadi itu ada yang pas jelas banget tadi. Oh iya. Ini kalau begini tuh, Nah, itu jelek banget nih. Ini kalau ini nggak bagus nih. kalau yang ini ya, ya. Nah, ini jelek nih kalau ini. Terus coba Oh, lagi ya. jelek. Yang segini pas, Ustaz. Nah, ini juga sama kayak tadi. Kalau ini, Ustaz, Oh, parah ini. benar. Udah deh, gini deh. Coba nanti di VN aja lah ya. Di VN aja. Di VN lagi aja. Iya. Nah, Oke, Ustaz. nah, ini bagus ini tadi suaranya. Yang ini bagus, ya? Ini bagus ini. Coba. Oh ya udah, segini aja berarti. Oh. Gini, Ustaz, jadi problematikanya sampai sekarang mungkin masih sih sebenarnya banyak kawan-kawan di daerah banyak non muslimnya itu kan kerjanya banyak di pabrik-pabrik kan. Mm. Itu keseringan maghrib itu kita tuh menjamak gitu loh, Tat. Jadi seharian tuh dijamak maghrib karena memang waktunya singkat, kita nggak bisa kemana-mana tuh. Karena emang mesin jalan terus ya, Tat. Dan orang kafir itu kan dia nggak mau tahu tuh masalah agama. Nah, sebagian besar juga orang-orang yang bekerja itu karena memang ada yang dia buat bayar hutang di kampungnya gitu, Tat. Ada yang mau menjadi tulang punggung keluarganya. Itu apakah bersinggungan dengan fikih yang darurat atau gimana, Tat? Oke, Kan Toib. permasalahan sholat itu, Tat. Nah, syara itu boleh melakukan jamak, takdim dan takhir ketika dalam keadaan masyakoh. Masyakoh itu artinya berat. Nah, tetapi para ulama dalam masalah ini, mereka memandang masyakoh itu hanya akan terjadi ketika sedang sakit, Mas. Jadi gini. Pertama, syara itu memperkenankan jamak karena adanya masyakoh. Apa? Syara memperkenankan jamak pada keadaan safar. Oke, syara memperkenankan jamak dalam keadaan safar. Oke. Terus para ulama mencari tahu, kenapa kok syara memperkenankan jamak pada safar? Oh, ternyata telah diketahui, ditimbang,
di istinbat diketahui bahwasanya safar itu ada masyakoh di situ. Ada masyakoh di situ. Makanya syara memberikan rukhsah kepada orang yang sedang berpergian. Nah, setelah itu para ulama, dan ini merupakan salah satu dari ijtihadnya Imam Nawawi, mengatakan karena masyakoh ini berarti orang yang sakit dalam keadaan lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, atau mau operasi dan lain sebagainya, dia boleh menjamak takdim dan takhir. Karena apa? Karena ini masih ada masyakoh juga. Karena ada ketidaklewesan untuk melaksanakan sholat secara sempurna. Baik itu melaksanakan syaratnya, rukunnya, ataupun nanti yang setelah yang berkaitan dengannya. Nah, karena ada masyakoh ini. Nah, tapi ini saya nggak tahu, dan ini mungkin kita harus tanya mufti, apakah keadaan para pekerja yang menjamaknya itu tersebab dia bekerja itu apakah ada masyakoh atau tidak? Kita harus tanyakan mufti itu. Gitu. Karena sejauh yang saya perhatikan, itu di situ nggak ada masyakoh. Artinya bisa gantian kok. Gitu loh. Karena masyakoh di sini tuh lebih ke arah kayak bener-bener nggak bisa nih kita menyempurnakan sholat, dan sulit untuk kita tuh sholatnya tuh sempurna. Seperti orang umumnya mengerjakan sholat. Jadi kesimpulannya pertama, mungkin ini kita perlu tanyakan ke orang yang lebih fakih lagi atau mufti lah lebih tepatnya, terkait dengan apakah bisa orang yang kerja di pabrik yang mesinnya jalan terus itu, yang mana kita sulit untuk berhenti dulu, apakah itu termasuk masyakoh seperti yang diiktibar, seperti yang dikiaskan oleh para ulama, yang mana mereka mengkiaskan sakit dengan masyakoh yang ada dalam perjalanan. Nah, itu permasalahannya. Itu atau hal pertama yang harus kita tanyakan ke orang yang bifakih. Yang kedua, kalau misalkan kita menggunakan hitungan-hitungan kita, kerja di pabrik itu kan sifatnya kolektif ya, Mas. Artinya kan bisa di tackle, bisa di-handle sama yang lain. Nah, itu mungkin nanti bisa itu dikasih kayak pengertian lah, ataupun komunikasi jalan. Dan mungkin nanti kita kalau misalkan sulit antar komunikasi, mungkin kita bisa bilang ke bos untuk, ini bos kalau misalkan begini-begini gini gimana. Nah, karena kalau saya lihat, itu nggak ada masyakoh di situ. Dan kita bisa membicarakan ini kepada rekan kerja kita ataupun kepada atasan kita. Nah, mungkin gitu, Mas. Tapi yang tadi nyambung ya, kenapa kok sakit itu bisa di jamak takdim dan jamak takhir? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, silakan kalau ada lagi. Ya, memang di era kapitalis ini memang sulit, Mas. Untuk kita itu kayak luwes gitu kerja, nyantai gitu kalau kerja itu sulit. Makanya kalau di Mesir itu, Mas, saking nggak bisanya orang itu untuk, jadi di Mesir itu kayak kerja rodi di sini. Kayak rodi kayak di Jepang, Romusa, rodi itu loh. Kayak kerja VOC gitu loh, kerja paksa. Jadi para pekerjanya itu sholatnya itu di tempat itu, di tempat kerjanya itu, Mas. Kadang tuh mereka itu ya sholatnya sembarangan. Ya nggak tahu lah, saya juga nggak nggak bisa menghukumi lah. Kan namanya sholat itu Aku kan juga, mesti, gimana? saya baru baca juga buku yang apa ya, yang di Andalus itu kan mungkin agak jauh ya, cuman mufti-mufti itu ada satu orang gitu, kayak mereka di zaman apa, di sekolah terakhir itu kan untuk sholat aja susah gitu, segala macam. Apa kita sampai segitunya loh hari ini. Ya betul, Mas, betul. Kalau memang sakit gitu loh hati itu, kalau misalkan nggak bisa sholat gitu. Makanya ya semoga kita dapat pekerjaan yang bisa untuk melaksanakan sholat, itu pasti yang satu yang harus kita jaga itu sholat, karena ya seperti yang kita ketahui lah, sholat itu benteng terakhir kita. Dan ya hanya sholat lah yang hari ini mungkin
kita bisa interaksinya full dengan Sang Pencipta kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini menjadi pelajaran untuk saya juga lah. Sok, kalau ada lagi dari Mbak Widya ataupun Mbak Ulan sebelum kita tutup nih. Karena besok kita udah ngomongin sholat Jumat dan ini berkaitan dengan laki-laki banget nih. Kalau mau ikutan juga ya nggak apa-apa. Dan ahlan wa sahlan. Karena besok kita sholat Jumat full bahas tentang sholat Jumat. Dan kenapa kok sholat Jumat dibahas di sini? Karena sholat Jumat itu ada makosid yang nggak kalah penting, yaitu adanya persatuan umat. Nah, itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, bismillahirrahmanirrahim ta'ala, tentang syarat sholat Jumat, rukun sholat Jumat, dan juga syarat dan rukun dari khutbahnya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan perlu mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kepada majelis, subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.